Dr. Hadian Adriawan Taintawang SHFH. Pendidikan terakhir S3 Hukum Universitas Hasanuddin. Lahir di Banda Aceh. Banda Aceh, lahir dia di Makassar, Universitas Hasanuddin. Pekerjaan dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Agama Islam. Dalam kaitan penjelasan dua unsur itu, yang satu adalah unsur yang berkaitan bekerja sama dalam kejahatan. Konteks dalam hal perbuatan-perbuatan yang positif, apakah itu dapat dinyatakan sebagai suatu jahat, misalnya undangan keagamaan gitu ya. Jadi bersama-sama menyelenggarakan untuk kegiatan keagamaan. Apakah itu dapat dikategorikan sebagai satu perbuatan kejahatan? Bagaimana menurut Anda? Iya, jadi saya kira semua orang yang waras pikirannya, ya, tidak akan mengatakan bahwa kerumunan dalam rangka acara keagamaan, ya, itu merupakan suatu kejahatan. Itu tidak ada. Cukup. Saudara, kalau misalnya mengundang dalam satu acara keagamaan, apakah itu bagian pemasukan untuk melakukan kejahatan yang saudara kita diundang untuk acara keagamaan? Apakah itu juga bagian dari pemasukan yang bisa dikategorikan melakukan kejahatan yang saudara kita? Kalau menurut saya tidak, ya, karena mengundang dalam arti acara keagamaan itu adalah suatu hak, ya, satu hak asasi manusia itu. Mohon izin, Majelis Hakim. Hanya satu saja saya mau tanya ke ahli Dr. Dian. Tadi ada pernyataan yang sangat menarik, saya simak. Tadi Anda mengatakan kerumunan keagamaan yang dianggap sebagai kejahatan itu hanya yang tidak waras. Nah, jadi ini saya mau tanyakan sekarang, apabila suatu pelanggaran prokes, yang tadi sudah kita katakan itu pelanggaran bukan kejahatan, tadi Anda katakan begitu. Nah, kalau pelanggaran prokes yang disebut sebagai pelanggaran kemudian dipidanakan, artinya dikategorikan sebagai suatu kejahatan. Pertanyaan saya, kalau terjadi proses pelanggaran prokes dipidanakan, apakah itu boleh disebut sebagai bentuk kriminalisasi? Itu pertanyaan saya. Jadi begini, istilah kriminalisasi itu sebenarnya suatu yang tadinya bukan tindak pidana kemudian dijadikan tindak pidana di dalam suatu aturan. Itu maksud daripada kriminalisasi. Ya. Nah, jadi mungkin istilah yang digunakan apakah protokol kesehatan yang dilanggar itu dapat dipidana saja. Ya. Jadi ketika protokol kesehatan itu sudah terjadi dan sudah ada pemberian sanksi, itu sudah tidak bisa lagi diterapkan pidana kepada pihak yang melanggar protokol tersebut, protokol kesehatan. Ya, jadi tadi menarik yang Bapak katakan, kriminalisasi itu adalah perbuatan yang tadinya bukan pidana, tapi kemudian dijadikan pidana dan dimasukkan dalam aturan. Ya, itu kriminalisasi. Baik, saya pikir itu aja yang saya mau tanyakan Majelis Hakim. Terima kasih, Dr. Dian.